Pernahkah saudara merasa bahwa doamu tidak dijawab? Saudara menantikan jawaban dan rasanya jawaban gak kunjung datang. And you are frustrated, frustasi, it is painful, menyakitkan. Dan sometimes bahkan ada waktu-waktu di mana saudara bahkan gak yakin kalau Tuhan mendengar apa yang saudara doakan. You've been waiting and waiting and waiting, selalu menanti untuk jawaban, tapi rasanya jawaban itu gak kunjung hadir. Dan saudara capek untuk berdoa satu doa lagi, saudara capek untuk menanti. It is just pitch black, saudara, gelap, dan saudara gak tahu apa yang perlu saudara lakukan. There's no clear direction, saudara. It is just, you are just lost, saudara. Saudara mengalami kehilangan yang di dalam perjalanan saudara, because Tuhan hening, saudara. Dan rasanya seakan-akan doa saudara tidak dijawab, dan mungkin saudara merasa tidak didengar. I know it is painful waktu saudara mengalami itu. Dan hari ini kita akan lihat kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel pindah ke Mesir waktu zaman Yusuf, saudara. Yakub membawa keluarganya ke Mesir, saudara, karena ada kelaparan yang hebat. Tuhan berkata kepada Yakub, Yakub, janganlah takut pergi ke Mesir. Janganlah takut pergi ke Mesir. Tuhan berbicara kepada Yakub, jangan takut pergi ke Mesir. Yakub bawa keluarganya dan dia pindah ke Mesir, saudara. Itu adalah kali terakhir, tahukah saudara? Itu kali terakhir Tuhan berbicara kepada manusia, saudara, yang tercatat, saudara. Kepada Abraham Tuhan berbicara, kepada Ishak Tuhan berbicara, kepada Yakub Tuhan berbicara. Tapi setelah itu ada 400 tahun tidak ada suara sampai zaman Musa. Ketika Tuhan bertemu dengan Musa di semak yang belukar dan tidak terbakar, ada api tapi tidak terbakar, Tuhan berkata, Musa, Musa. Maka suara Tuhan pun memecahkan keheningan itu, saudara. Musa berjawab, inilah aku. Tapi saudara, dari zaman Yakub sampai Musa, saudara, tidak ada suara yang tercatat dalam firman Tuhan. It was silent. It was silent years, saudara. Bukan hanya hening, saudara, tapi problemnya di dalam keheningan itu ada banyak kesukaran dan banyak kesulitan yang mereka alami. Orang Israel sedang dijadikan budak oleh orang Mesir. Mereka dijadikan budak sampai begitu menyakitkan, mereka mengeluh, saudara. Mereka mengeluh karena perbudakan, mereka berseru-seru, saudara. Bahkan groaning, meratap kepada Tuhan. Karena terlalu menyakitkan apa yang mereka harus alami, saudara. Tapi tidak ada suara Tuhan. Tidak ada jawaban Tuhan. Tidak ada pimpinan dari Tuhan. Seolah-olah the prayers, saudara, are not answered. Dari Yakub sampai Musa, mereka ditinggalkan dengan sebuah janji, perjalanan yang menyakitkan, dan Tuhan yang hening. A silent years. Dan pada saat itu, saudara, when that happened, you can't help but wonder, why? Where is God? Where do I go from here? Kemana saya harus pergi? Apa yang kita harus lakukan? Frustasi, sulit percaya, sulit mengerti, saudara. Minta tolong dan minta tolong lagi tanpa ada ujung, saudara. Dan kadang-kadang kita merasa di situ Tuhan hening dan Tuhan tidak menjawab doa. Can I tell you bahwa pengalaman ini dialami oleh, saya rasa setiap kita pernah alami ini. Dan kalau kita boleh jujur, kadang-kadang kita lihat janji Tuhan, kita baca janji Tuhan, kita nggak bisa fully relate karena udah terlalu lama kita nantikan janji ini. Dan it just more hurt waktu kita dengar janji itu, lebih bingung dan lebih frustasi, saudara. Dan if you feel that, saudara merasa unanswered, saudara, doa-doa saudara tidak dijawab, saudara, saya mau saudara melihat kembali kehidupan Yakub waktu dia pergi ke Mesir, saudara. Keluarga Yakub tiba di Mesir, saudara, berjumlah 70 jiwa. Yakub pergi ke Mesir 70 jiwa sebagai sebuah keluarga, saudara. Tapi kita lihat waktu Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir, apa yang Tuhan katakan?
Pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah bangsa-bangsa lain? Bangsa Israel dikeluarkan dari bangsa Mesir. Saudara tunggu sebentar. Yakub pergi sebagai sebuah keluarga. Tapi mereka keluar sebagai sebuah bangsa, saudara. Ternyata janji Tuhan kepada Abraham, saudara, ada dua yang begitu penting. Ada tiga yang begitu penting. Yang pertama, saudara, adalah dia akan jadi bangsa yang besar. Lalu dia akan dapat a promised land, akan mendapat sebuah tanah perjanjian, saudara. Tapi saudara, justru janji pertama Tuhan kepada Abraham bahwa dia akan memiliki keturunan yang besar, dia akan menjadi sebuah bangsa yang besar, digenapi oleh Tuhan. Justru in their silent years. Justru waktu mereka merasa Tuhan gak berbicara, justru waktu mereka merasa keheningan yang mencekam, justru waktu mereka merasa is pitch black, gak ada pimpinan, justru bahwa mereka merasa seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa mereka. Justru pada saat itu ternyata Tuhan bukan hanya bekerja, tapi Tuhan bekerja like overtime untuk jadikan sebuah keluarga menjadi bangsa. Justru janji Tuhan digenapi untuk Abraham bukan pada waktu-waktu lain, tapi waktu the silent years. Di masa-masa hening tersebut, Tuhan masih bekerja dalam kehidupan saudara. Waktu-waktu di mana saudara menanti, waktu-waktu saudara merasa terlalu hening Tuhan, saudara butuh guidance, you just need God to comfort you, dan saudara gak temukan itu. Waktu saudara kebingungan dan gak ada jawaban, saudara cari pengertian tapi gak bisa ngerti, saudara. Pada saat itu Tuhan sering kali, dan saya percaya Tuhan masih bekerja di dalam kehidupan saudara. Karena untuk bangsa Israel, saudara, justru janji pertama Tuhan kepada Abraham digenapi waktu Tuhan terlihat hening dan tidak berbicara. Tuhan gak berbicara dengan publik, Tuhan gak berbicara dengan ekstravagan. Bukan berarti Tuhan gak bekerja, saudara, di dalam keheningan. Tuhan masih bekerja di dalam keheningan yang saudara alami. Amen. Dan saudara kalau lihat di situ, bidan-bidan saudara, bangsa Israel karena ada dalam perbudakan, Firaun meminta bidan-bidan. Apabila kamu menolong orang Ibrani pada waktu bersalin, kamu juga harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Kalau anak itu laki-laki, kamu harus bunuh mereka. Jadi mereka diminta bunuh anak-anak Israel, anak-anak saudara keturunan Yakub. Kalau orang Ibrani itu bayinya laki, disuruh bunuh, saudara. So it was a confusing time. Di mana tangan Tuhan di semua ini? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi terlalu lama? Tapi saudara, bidan-bidan itu mereka takut akan Allah. Mereka gak melakukan seperti yang dikatakan oleh Raja Mesir, saudara. Mereka biarkan, saudara, bayi-bayi itu tetap hidup. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berbuat baik kepada bidan-bidan itu, dan bertambah banyaklah bangsa itu. Dan sangat berlipat ganda. Sangat berlipat ganda. 400 tahun untuk dari sebuah keluarga menjadi sebuah bangsa bukan sesuatu yang cepat, saudara. Dari 70 orang menjadi sekitar 2 jutaan. Lebih dari 2 juta orang, saudara. Bukan sesuatu yang mudah, saudara. Mathematician, saudara, ada yang pernah menghitung. Artinya setiap pribadi tidak boleh gagal memiliki banyak anak, saudara. Terus gak boleh ada kegagalan. Artinya, saudara, is a perfect record, saudara. Ternyata Tuhan masih bekerja, bahkan miraculously, saudara, agar mereka bisa dari keluarga jadi bangsa. Di silent years, saudara, di mana mereka kira tidak ada jawaban, justru Tuhan sedang bekerja begitu luar biasa untuk berikan mereka penggenapan janji yang begitu luar biasa, saudara. Maka keluarga Yakub pun keluar menjadi bangsa Israel. Tahukah siapa champion pada saat itu? Kenapa seringkali kita nggak kelihatan apa yang sedang Tuhan kerjakan in this silent years, in this waiting moment, in this time di mana kita menanti jawaban doa? Karena Tuhan pada saat itu nggak pakai Yakub, dan Tuhan pada saat itu nggak pakai Musa. Kita mengharapkan orang seperti Yakub, kita mengharapkan orang seperti Musa, tapi justru the champion of their days, justru saudara,
pahlawan pada saat itu adalah bidan-bidan yang membuat keluarga Yakub jadi bangsa adalah bidan-bidan yang takut akan Allah. Itu yang Tuhan pakai. Kenapa kita seringkali gak lihat tangan Tuhan bekerja? Karena kita mengharapkan sesuatu yang ekstravagan. Kita mengharapkan bantuan Tuhan yang begitu luar biasa dan sangat jelas. Tapi pada saat itu bidan-bidan yang bekerja. Tapi Tuhan memberkati para bidan. Dan mereka berlipat ganda. Dari keluarga pun jadi sebuah bangsa yang besar, saudara. Dan hari ini banyak di antara kita gak bisa lihat jawaban doa kita. Harapan doa kita. Seolah-olah Tuhan hening. Seolah-olah Tuhan terdiam. Tapi saya mau beritahu saudara, there will be midwives. Ada bidan-bidan. Ada hal-hal yang Tuhan sedang kerjakan. Hal-hal yang Tuhan sedang berkati. Yang kita gak bisa lihat, saudara, karena mereka bukan Yakub. Waktu Musa datang, everybody knows ada penolong. Waktu Yakub, saudara, diberkati Tuhan, everybody knows, semua orang bisa lihat ini orang yang diberkati Tuhan. Tapi waktu bidan-bidan itu bekerja, seringkali kita gak sadar, hey, Tuhan masih bekerja. Dan hari ini I wanna tell you, even in these silent years, in this unanswered prayer season, seolah-olah bukan berarti Tuhan gak lagi bekerja, tapi Tuhan sedang bekerja dengan cara yang begitu berbeda. Mata kita sering tidak dapat lihat, tapi janji Tuhan tetap digenapi. Mungkin janji yang paling besar akan menjadi keluarga yang besar justru digenapi pada waktu seolah-olah Tuhan hening. Apakah Tuhan hening dalam kehidupanmu hari ini? Apakah penantiannya terlalu lama dalam kehidupanmu? Apakah engkau it is pitch black, saudara tidak dapat melihat di mana tangan Tuhan? Hari ini jangan menyerah, karena tangan Tuhan tetap bekerja dengan cara-cara yang unik dan yang mungkin saudara tidak bisa lihat. Tangan Tuhan masih bekerja, dan saya tahu bahwa saudara akan dikejutkan oleh Tuhan, bahwa Tuhan melakukan sesuatu yang bahkan mereka gak sadari. Mereka diberikan janji penggenapan kepada Abraham, keluarga Yakub menjadi bangsa Israel. Justru in these silent years, in your season of unanswered prayer, God is still working. Let me pray for you. Aku berdoa untuk setiap pribadi yang mendengar saat ini. It's painful, menyakitkan untuk mereka. It is a process time untuk mereka. Ini gelap untuk mereka. Ini melelahkan untuk mereka. Gak ada ujungnya untuk mereka. Tapi aku berdoa justru pada saat ini mereka tahu tangan Tuhan sungguh sedang bekerja. Dan bahkan justru Tuhan sedang bawakan janji, penggenapan janji yang besar dalam kehidupan mereka. Agar mereka gak menyerah, agar mereka tak kuat, agar mereka tetap belajar berharap satu hari demi satu hari. Tapi aku berdoa Tuhan agar Tuhan yang memberkati setiap yang mereka kerjakan hari ini. Setiap langkah yang mereka ambil hari ini, Tuhan yang berkati. Tapi Tuhan kejutkan setiap pribadi yang mendengar bahwa Tuhan sedang bekerja begitu luar biasa. Tunjukkan kepada mereka bahwa mereka akan lihat penggenapan janji Tuhan, bahwa waktu-waktu tidak ada yang wasted dalam kehidupan mereka, karena Tuhan tetap bekerja even in the silent years, in the season of unanswered prayer. God is always there for them. In Jesus' name, amen. Thank you again udah subscribe dan udah tune in kepada The Cause Indonesia YouTube channel dari minggu ke minggu. Jesus ada di dalam kehidupan dan setiap season kehidupan kita. Amen. Keep sharing this video kepada your friends and families yang Tuhan ingatkan atau yang saudara tahu butuh saudara, dan biar menjadi berkat lebih banyak orang lagi saudara. Thank you for being thirsty. Hari ini saya juga ingin berterima kasih khusus kepada some people that help with this video. I'm really thankful saudara. The Stephanie Chu yang help the recording dan juga showing me what works and what doesn't work sometimes, kalau panjangan dan yang lain-lain saudara. Thank you so much.
juga Joshua Dave, saudara, this is his room, saudara, and I'm using his room, dan it's inconvenience seringkali, saudara, dia harus ada di depan, dan I want to thank him juga. Christy yang editing dan taruh ayat-ayatnya dari minggu ke minggu. Sarah juga membantu dalam editing yang 1 menit, saudara. So I just want to thank many people helping to make this video happen, dan I just want to tell you that you are a blessing as much as me, and I'm really thank you for helping me. Untuk saudara yang ada di rumah dan enjoy this, please do share this as much, saudara, and be a blessing too. God bless you.